Beliau dengan segala daya upayanya atas ridho dan restunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau keliling Indonesia, menjual rumah, menjual semua yang belum miliki untuk perjuangan NU, mendirikan cabang-cabang NU di seluruh kota. Ini menjadi generasi menerus. Ya, betul kata beliau, jangan hidup di NU tapi hidup-hidupilah NU. Nah, ini yang berat, Pak. Ini nasihat yang berat untuk seluruh jajaran, untuk PBNU, PWNU, PJNU, pengurus MWC ranting. Aduh, ini ya kalau cari berat. kehidupan dalam konteks untuk khidmah sedikit-sedikit mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau kemudian mengeksploitasi NU untuk kepentingan dirinya sendiri, itu naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, saya sekarang Yusuf Mares, Pasada Suka TV, berada di lokasi pemakaman salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Saya bersama dengan Gus Said, salah satu tokoh muda PWNU DKI Jakarta. Gus Said, apa yang Anda ketahui tentang Kiai Abdul Wahab terhadap perannya di pembentukan Nahdlatul Ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pada Suka TV yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah, kita tahu bahwa NU itu lahir dan besar tidak lepas dari perannya Mbah Wahab Hasbullah sebagai seorang organisatoris. Ya, betul. Kita tidak bisa menafikan peran beliau ketika harus berkeliling Indonesia dengan dananya sendiri, dengan biayanya sendiri, untuk menjadikan NU itu ada di setiap jengkal tanah Indonesia. Bukan hanya sekedar organisasi NU-nya, tapi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dikembangkan di Indonesia sejak zamannya Wali Songo itu harus mendominasi Islam di Indonesia. Karena saat itu peta Islam di dunia sedang dikuasai Islam modern, pan-Islamisme. Pan-Islamisme, Jamal Afghani, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian Wahabi termasuk di Timur Tengah, itu sedang gencar-gencarnya termasuk mau ekspansi ke Indonesia. Maka beliau dengan segala daya upayanya atas ridho dan restunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau keliling Indonesia, menjual rumah, menjual semua yang belum miliki untuk perjuangan NU, mendirikan cabang-cabang NU di seluruh kota. Dan itu ceritanya sangat masyhur. Jadi sampai segitunya ya Mbah Wahab itu sebagai seorang organisatoris, pejuang dari NU di era-era pendiriannya dulu. Maka kita hari ini menjadi generasi menerus. Betul kata beliau, jangan hidup di NU tapi hidup-hidupilah NU. Nah, ini yang berat, Pak. Ini nasihat yang berat untuk seluruh jajaran, untuk PBNU, PWNU, PJNU, pengurus MWC ranting. Pesannya Mbah Wahab itu hidupilah NU. Jangan mencari kehidupan di NU. Kalau cari kehidupan dalam konteks untuk khidmah sedikit-sedikit mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau kemudian mengeksploitasi NU untuk kepentingan dirinya sendiri, itu naudzubillah. Ini menjadi tantangan terbesarnya. Betul. Nah, Kiai Abdul Wahab itu kan luar biasa ya, sebagai konseptor, kemudian juga organisatoris, juga politisi ulung. Betul. Menurut Anda ini bagaimana sedikit saja memotret perannya di dalam politik, peran politik beliau? Baik, dalam konteks peran politik beliau, kita tahu bahwa seluruh gerakan Mbah Wahab tidak lepas dari restunya Mbah Hasyim. Itu dulu yang harus kita sepakati. Karena setiap gerakan-gerakan politik dari Mbah Wahab selalu dikonsultasikan oleh beliau kepada Roisul Akbar namanya dulu, Mbah Hasyim. Makanya kita ketika bicara NU tidak bisa lepas dari dua sosok besar ini. Nah, kita mengenal Mbah Hasyim sebagai seorang ulama, harismatik, kemudian juga ahli strategi. Tetapi Mbah Hasyim tahu persis bagaimana memerankan tokoh. Tidak beliau sendiri. Nah, salah satu pionir utama dari Mbah Hasyim itu ya Mbah Wahab. Karena memang secara umur juga lebih muda dan memang ada hubungan keluarga dan santri. Meskipun kita sama-sama paham bahwa ini beliau duanya ini sama-sama orang alim. Tapi baik Mbah Wahab maupun Mbah Bisri Samsuri kemudian yang menjadi Rois Am ketiga setelah Hadratus Syekh Roisul Akbar, Mbah Wahab Rois Am kedua setelah Mbah Hasyim. Tapi namanya pun nggak pakai Roisul Akbar, nggak berani pakai Roisul Akbar. Hanya miliknya Mbah Hasyim Roisul Akbar itu. Nah, Rois Am ketiga itu Mbah Bisri. Ini tiga serangkai yang menjadi kekuatan penggerak NU. Karena memang tidak bisa dipungkiri gerakan
taktis NU itu diawali dari Jombang, walaupun didirikan di Surabaya. Tapi kan karena tokoh sentralnya itu tinggal di Jombang, maka dari Jombang di sini. Nah, dari sini setiap gerakan-gerakan nasional, baik itu terkait dengan syiar Ahlussunnah wal Jamaah maupun gerakan politik, itu selalu ditiktokkan oleh tiga sosok ini. Nah, kita tahu bahwa kalau Hadratus Syekh itu paripurna, ahli segala bidang, ahli segala ilmu, walaupun kita membaca sejarah beliau hanya ditulis sebagai ahli hadis, padahal tidak, beliau ahli Quran. Saya pernah membaca satu referensi, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu termasuk orang yang diakui kealimannya, kepakarannya di bidang Quran di Arab Saudi, di Timur Tengah. Satu kitab menulis min syahiril Quran, min tanah Jawa, minhum Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu syahiril Quran, bukan lagi hafizul Quran. Kalau hafizul Quran itu pokoknya hafal. Kalau syahirul Quran itu sudah hafal di luar kepala, ngerti artinya, diamalkan dan diajarkan. Berarti kan sampai pada qiraah sab'ah. Tapi ini dimastur, ditutup sama Mbah Hasyim. Makanya kealiman beliau itu masyhur, tidak hanya di Indonesia, termasuk di luar negeri. Nah, atas ridho dari gurunya Mbah Hasyim, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan, berdirilah Nahdlatul Ulama dengan ditopang para muassis saat itu. Maka pendirian Nahdlatul Ulama yang diridhoi oleh para masyayikh dan para aulia tentunya, ini dioperasikan kendalinya oleh Kiai Wahab Hasbullah. Jadi peran sentralnya luar biasa. Sangat sentral di awal-awal. Kiai Mbah Wahab. Ya, pemirsa, ini orang yang berziarah jelang 1 abad NU ini luar biasa. Ini masih terus kita dengar terus bergantian di sini. Dan pesan paling penting dari kita ziarah ini tidak sekedar kita tawassulan, watasalsulan, kita nyambung dengan beliau kelak. Semoga kita nanti kalau seandainya sudah dipanggil oleh Allah, kita bisa bertemu dengan beliau, berkumpul dengan beliau. Lebih dari itu, kita harus melanjutkan perjuangan beliau, perjuangan pengorbanan beliau ketika berjuang untuk Islam, ala aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, perjuangan beliau ketika dalam konteks menjaga NKRI. Bahwa Wahab itu dikenal sebagai lilin kalau dalam konteks NKRI. Beliau rela dicaci maki, rela dituduh ABC. Yang penting NKRI tetap eksis. Kita ingat bagaimana ketika Nasakom dibentuk, bahwa Wahab menjadi bagian dari kelompok Nasakom, dari kelompok agama. Kenapa? Karena pilihannya, istihadnya beliau dan NU saat itu, kalau umat Islam semuanya lepas dari kekuatan yang hari itu berkuasa, bisa jadi ditindas dan lebih banyak madorotnya saat itu. Maka kekuatan Islam harus ada yang merepresentasikan. Walaupun jelas dari awal NU, para masyayikh, para kiai tidak akan pernah setuju dan rela dengan PKI. Betul. Tapi kan strategi politik harus diambil. Inilah kecerdasan dari Mbah Wahab Hasbullah. Ya, pemirsa, luar biasa sekilas tentang Kiai Abdul Wahab, perannya di dalam membesarkan NU. Harapannya nih buat generasi NU muda nih ke depan ini. Harapannya 1 abad ini. Nanti kita akan melihat sosok-sosok Mbah Wahab baru. Sosok-sosok Mbah Wahab yang akan mengawal Nahdlatul Ulama 100 tahun berikutnya di abad kedua. Yaitu sosok yang satu, alimul alama. Memang alim, pinter, tidak hanya dalam ilmu agama, tapi pinter dalam ilmu politik, pinter dalam ilmu strategi, pinter dalam ilmu manajemen dan organisasi. Yang kedua, kita membutuhkan sosok-sosok Mbah Wahab yang rela berkorban. Kalau hanya pinter tapi nggak mau korban, banyak contohnya. Tapi berkorban yang luar biasa untuk kejayaan Islam, wabil khusus Islam al-aqidah Nahdlatul Ulama, al-aqidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kenapa? Karena kita mendengar cerita beliau rela menjual rumahnya, menjual asetnya demi melahirkan sosok-sosok NU untuk dibiayai orang mondok dan untuk mendirikan PCNU di seluruh Indonesia. Nah, kita butuh sosok-sosok seperti itu. Tidak hanya sosok yang bisa mengambil sesuatu dari kebesaran NU, tapi kemudian tidak ada manfaat dan faedahnya untuk NU. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih Gus Sayyid. Ya, 1 abad NU, NU jaya dan sejahtera ya. NU jaya, NU sejahtera, insya Allah Indonesia jaya dan sejahtera. NU kuat, Indonesia kuat. Dan betul. NU lemah, Indonesia insya Allah juga lemah. Maka kita semua kalau mencintai Indonesia, cintailah NU. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.